Oke, itu dia tadi video yang keren banget. Dan kita udah terhubung nih dengan Renich. Halo Renich. Halo, halo Halo, semuanya. Halo, apa kabar halo nih Mas Renich? Arif. Halo, Alhamdulillah baik. baik Mas Arif ya. gimana? Sama Alhamdulillah saya juga baik. Nah, Renich, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Renich nih. Karena mungkin banyak juga yang udah penasaran nih dengan Renich. Oke, Iya, ayo. oke, kita ngobrol dulu ya tentang video yang tadi ya. Tadi itu kan judulnya Say So ya. Bisa nggak diceritain tentang video yang barusan? Lagu yang barusan itu di music video yang barusan ditampilkan adalah remix dari Say So Japanese version yang pertama kali aku upload di YouTube bulan Maret lalu. Lagunya itu diremix oleh Tofu Beats, terus MV-nya dibintangi oleh KGI Hinasan dan liriknya tetap sama seperti versi cover aku yang pertama, yaitu oleh Datenko, dan remix ini diproduksi oleh Sony Music Labels. Wah, luar biasa ya. Ini yang menarik ya. Seiso ini kan sebenarnya bukan lagu Jepang ya. Aslinya ini kan lagu dari Amerika kalau nggak salah ya. Kenapa sih Iya, kok jadi tertarik nge-covernya jadi Japanese version? Bisa nggak diceritain? uh, ya lagunya aslinya dari Doja Cat ya, bahasa Inggris. Terus aku pertama kali denger itu kayak langsung suka, langsung nge-vibing gitu sama lagunya. Terus pinginnya tuh Oh, kayak, aduh pingin cover gitu. uh, Eh, Terus mikirnya, aku biasanya kan covernya dalam cover lagu-lagu J-pop, hmm, hmm, lagu Vocaloid kayak hmm, gitu. hmm. Pikirnya ini kayaknya kalau lagunya dijadiin ke translirik Jepang kayaknya Hmm. lucu juga gitu mikirnya. Oh Itu jadi gitu. mikirnya iya. Dan ternyata ini malah jadi viral ya lagunya ini ya. Bisa nggak sih ceritain apa sih yang menyebabkan terutama musik klipnya ya, musik videonya ya, dan lagunya juga bisa menjadi viral? Cerita awalnya kayaknya pertama kali itu uh, ramenya di Twitter. Aku nggak tahu Hmm, gimana ceritanya, terus hmm, hmm. tiba-tiba kayak banyak yang nge-tag di Ah, apa namanya di Twitter. Uh, yang banyak nge-tag itu bukan orang Jepangnya tapi malah orang orang Western gitu. oh, Ya, jadi itu juga buat terus mereka hmm. Berarti itu baru juga dong ya buat kamu ya, karena selama ini kamu kan terkenalnya covernya lagu-lagu Jepang sama anisong ya banyaknya ya. ya. Hmm. Tapi surprise nggak sih kalau ternyata aku juga dikenal nih akhirnya sama orang-orang di barat sana gitu. Oh, iya, itu kayak turning point aku di apa namanya di YouTube. Semenjak Hmm. itu jadi kayak searchnya tuh naiknya tuh kayak iya, alhamdulillah banget sih. Saya nggak pernah bayangin, maksudnya nggak pernah pas nge-cover lagu itu kayak mikir, aduh pingin dinotis sama penyanyi, saya nggak pernah. Maksudnya kayak aku suka banget lagunya, terus Ah, pingin banget punya gitu. Ya udah sampai situ aja, nggak pernah bayangin yang sampai yang gimana gimana gitu. Jadi itu kayak ah. total surprise banget gitu. Kayak Tapi aldo ya, tetap wah aku gila wah. gitu. Tapi setianya itu tetap setia dengan Japanese cover ya tapinya ya. Iya. Nah, boleh nggak sih cerita mulai ke ngecoverin lagu-lagu Jepang itu sejak kapan sih? Startnya memang dari YouTube atau mulainya dari mana? Eh, Kalau nyanyinya sendiri sih aku sukanya dari udah waktu dari kecil banget. Hmm, Tapi pertama kali kayak upload hmm, itu akhir 2015 kalau nggak salah bulan Desember. 2015. Berarti 5 tahun yang lalu ya? Mm-mm. Hmm, 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 hmm. Terus mulai ini nggak apa namanya ada kesulitan nggak sih waktu ngecover lagu-lagu Jepang atau ada pilihan tertentu nggak sih aku mau covernya yang misalnya apa namanya mau nada suaranya cocok sama aku atau gimana gitu? Mikirnya cuma ini aja, cuma lagu-lagu yang aku suka aja gitu covernya. Hmm. Jadi pas lagi denger ini enak gitu. Ya udah pengen cover gitu. Oh berarti sebenarnya cukup random juga ya begitu ada yang enak langsung gitu ya pengen Ya, cover gitu ya. iya. Oke oke. Oh nih Renit kita sebenarnya ada pertanyaan nih pertanyaan dari penonton. Saya akan bacakan ya pertanyaannya ya. Oke pertanyaannya ini dari Geahara 777. Pertanyaannya begini. Kak mau tanya apa motif dari MV-nya sepertinya abstrak gitu.
Oh mungkin temanya kali ya, tema dari MV yang tadi itu, yang Say So itu apa sih sebenarnya? Eh, Kalau temanya itu kemarin yang apa namanya yang memutuskan dari Sony ya, tapi aku Hmm. dikasih tahu itu Hmm. eh, kayak seorang cewek, seorang gadis Hmm. yang eh, yang percaya diri, Hmm. yang independen Hmm. kayak gitu-gitu deh. Hmm. Oh, jadi itu tuh ternyata ya temanya itu ya, Iya, cewek yang yang mandiri dan jadi independen ya. yang dia kayak vibing sama lagunya kayak gitu sih. Hmm. Oke, kalau Reni sendiri, pasti kalau lagu-lagu Jepang kan denger ya. Sekolah waktu kuliah. Oh, udah kuliah. Kalau sekarang udah jarang. Kalau sekarang nggak bisa nonton yang seri, jadinya Hmm. nontonnya yang itu yang movie. Oh gitu. Tapi kalau misalnya anime suka, kemungkinan besar kayaknya anime songnya di cover juga ya. Mm-mm. Tapi karena nggak sering nonton, jadi Hmm. paling tahunya itu dari rekomendasi teman-teman, rekomendasi Oh, Twitter kayak gitu. oh jadi Atau bisa kan yang request dong ya? uh, boleh sih, cuma nanti aku mikirnya maksudnya yang Hah? bakal di cover tetap yang aku suka gitu. Hmm. Oh, jadi walaupun diminta, tetap ini harus sesuai dengan seleranya seorang Renit nih ya. Iya, biar dia maksimal gitu hasilnya. Oke. Nah, Renit kita ada pertanyaan lagi nih. Sekarang pertanyaannya dari Frila Monica KS. Kak, kok bisa sih tiba-tiba bisa menjalin sama Sony? Oh, kenapa bisa tiba-tiba tekan kontrak kali maksudnya ya dengan Sony? Bisa diceritain nggak? Oh, gimana ya ceritanya, di konteks Sony udah gitu. Berarti ini setelah viral ya? Maksudnya setelah seisonya viral atau karena ada setelah seisonya viral setelah ya? setelah di apa namanya setelah di react sama Doja Cat Hmm. itu, abis itu langsung di kontak sama Sony. Oh, jadi gitu tuh ternyata ya ceritanya. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang berikutnya dari Farhan Seva 7. Rani lebih senang dipanggil sebagai penyanyi, musisi, selebgram, atau konten kreator? Selebgram content creator now, mungkin lebih ke apa Hmm? ya, uh, untuk yang sekarang mungkin Hmm? penyanyi, Hmm? artis, artis seniman gitu Artis mungkin ya seniman bisa ya, di artis yang seniman. Oke. Oke. Jadi sebenarnya memang lebih senangnya dipanggilnya sebagai ya artis lah ya, yang artis yang seniman seniman ya, ya, yang penyanyi dan ya musisi itu bukan ya. artis ya lagi. Hmm. Oke, kalau misalnya nih bisa berkesempatan nama kolaborasi ya dengan penyanyi lain, Reni sendiri pengennya kolaborasi dengan penyanyi Indonesia apa dengan penyanyi Jepang nih? Aku mana aja mau sih mas. Kalau penyanyi idolanya siapa? Ini kebetulan ada Ya, pertanyaannya dari Elf dari penonton juga. Penyanyi idolanya Kak Reni siapa sih katanya? ada dua. Ada dua. Siapa tuh? Ada yang pertama itu Reol, Mm-mm. yang kedua Lisa. Wow, berarti tadi juga stay tune di sini juga dong ya? Jangan-jangan tadi nontonnya udah sambil begitu ya? Ya ampun. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Lut Cikitum. Kak, gimana buat lirik lagu dari Inggris? Kenapa Jepang? Kak bisa ngomong Jepang? Oh, gimana caranya kakak buat lirik dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang? Kakak sendiri bisa ngomong bahasa Jepang nggak? Katanya. Nggak bisa. Oh, nggak Karena bisa. ya aku bisanya cuma baca yang dari Romaji. Makanya tadi dibantu sama siapa tadi namanya boleh sebut sekali lagi? Datenko. Datenko ya betul sama Datenko ya Ya, yang bantu ya, untuk lirik bahasa Jepangnya ya. ya. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Kak gimana rasanya bisa dapat tawaran tampil di OnFest di online festival Gimana? ini? Gimana rasanya bisa dapat tawaran bisa tampil di online festival ini? Eh, Alhamdulillah, pokoknya pertama pas pas tahu line up artisnya, terus Hmm? kayak ya udah ini beneran aku di deserve nggak di ya Beneran loh, ampun, yang beneran lain loh. pada besar semua gitu, aku cuma
gitu. Kamu juga besar loh. Ya, Habis ini mungkin makin viral lagi ya. Mudah-mudahan makin viral lagi ya. Nah, ini ada lagi nih amin. pertanyaan berikutnya dari Happy Ardianto. Kak, ada project apa lagi nih ke depannya sama Sonic? Apa hanya sebatas remix-remix saja atau ada siapin lagu original juga? Untuk untuk saat ini, untuk sementara ini itu masih dalam project cover, Hmm, tapi eh, kalau yang kemarin kan project covernya satu lagu gitu, hmm, hmm, terus yang untuk yang selanjutnya itu agak berbeda. hmm. Oh, Iya, agak berbeda, tapi masih dalam cover. masih Insya cover. Allah ada, mana Oh, tahu ada nanti ada tawaran. nah, nah berarti untuk fansnya Renis nih harus selalu stay tune ya untuk lihat di sosmednya Renis nih kayaknya ya. Iya, Nah, ngomong-ngomong nih, kan kalau kamu nge-cover lagu Anisong sering, nge-cover lagu Jepang sering. Tapi Reni sendiri tuh pernah ke Jepang nggak sih? enggak pernah. Oh, nggak pernah ke Jepang, tapi pasti pengen dong ya ke Jepang ya? Waktu SMP mikirnya pengennya kuliah di Jepang. Oh gitu. Waktu SMP. Kebanyakan baca manga kayaknya. Oh, kalau kan baca manga. Jadinya, tapi sekarang masih tetap dong pengen ke Jepang. Ya, sekarang sih memang karena lagi COVID ya, susah mungkin Ya, untuk pergi ke sana. Tapi tetap keinginan ke sana itu ada. ada ini. Hmm. Kalau misalnya kamu bisa nih nanti ke Jepang dalam waktu dekat, mungkin dari referensi dari manga, atau mungkin pernah dengar-dengar dari yang lain, ada nggak sih tempat yang pengen banget kamu datengin? Ada. Ada, di mana tuh? Aku nggak punya lokasi spesifik sih, tapi aku pengen banget itu ke tempat yang kayak rural area yang tenang, yang Oh, asri, tempat-tempat yang berhubungan dengan anime dari Studio Ghibli. oh, wah itu tempatnya jauh-jauh dong, berarti ya. Eh, seperti itu. Tapi berarti udah punya ya listnya ya, bucket listnya mau pergi kemananya ya. Iya, tapi mikir-mikir lagi kalau jauh mah. Tapi nggak apa-apa, dong, itu harus dikejar. Siapa tahu kan bisa bikin video juga di sana kan. Amin. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari penonton. Oh, dari Frila Monica lagi. Nih pertanyaannya, Kak, pesan buat kita para remaja supaya bisa berkarya itu apa ya, Kak? Pesannya yang gimana ya, kalau berkarya nggak ada maksudnya nggak ada batasan, Hmm. selama kamu suka, selama Hmm. kamu enjoy, lanjut aja. Itu aja sih, simple banget. kalau kalau karya mah. Hmm. Wah, berarti itu memberikan Lebih motivasi ya buat siapapun ya. Yang penting selama ada passion, ada semangat, dikejar terus ya. ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Selanjutnya dari Kofi Niko. Kak, nanti kalau ada festival Jepang lagi, kakak ikut nyanyi nggak? Insya Allah kalau misalnya dikasih kesempatan. Oh, insya Allah tuh katanya kalau kasih kesempatan. Wah, berarti ini panitianya harus ngedengerin nih ya. Buat siap-siap lagi buat berikutnya ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Eh, oh, bukan. Oke, kita lanjut lagi ya ke ngobrol-ngobrolnya ya. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Oh, tapi waktunya ya, mohon maaf Renis, ternyata waktu juga akhirnya memisahkan kita ya. Tapi Oh, mungkin buat teman-teman di rumah atau dimanapun ya, karena YouTube bisa ditonton dimanapun, ini pastinya udah apa namanya makin kenal ya dengan Rini, dengan hasil obrolan kita tadi. Nah terakhir mungkin ada nggak pesan dari Rini untuk seluruh penonton OnFest? ya, buat semua penonton Onfest, terima kasih sudah menonton Onfest yang pertama ini, dan selamat menikmati acara-acara selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih ya Rini. Nah itu dia Sama-sama. tadi ya, kasih. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Renit. Seru banget ya, mungkin jadi tahu ya, ada apa sih di balik proses itu. Ternyata itu tadi adalah